Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis malam Jumat 12 Dzulqa'dah 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali duduk bersama di Masjid Umar bin Khattab, Santri Intan Ilmu Baritokuala, Kalimantan Selatan, dalam sebuah kegiatan Ad-Daurah Asy-Syar'iyyah fi syarhi matni Al-Qawaid Al-Arba', kajian Islam intensif, penjelasan tentang 4 kaidah memahami tauhid dan syirik. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, la ilaha illa ant. Wahai Allah, berikanlah afiat pada tubuh kami, pada penglihatan kami, pendengaran kami. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ahibati talabal mukarramun, afanillah wa iyyakum. Para santri-santri sekalian yang saya cintai karena Allah dan saya muliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Sebelum kita masuk kepada al-qaidah ar-rabi'ah, al-qaidah al-akhirah, kaidah yang keempat, kaidah yang terakhir di dalam matan al-qawaid al-arba', saya ingin bertanya tentang al-qaidah al-thalithah. Man yujib yarfa' yadahu. Apa itu kaidah yang ketiga? Nah, asy-syifa. Taqaddam. Apa itu kaidah yang ketiga? Nabi memerangi semua orang kafir dan tidak membedakan mereka. Nabi memerangi semua orang kafir dan tidak membedakan mereka. Jazakallah khair.
Ada yang bisa menambahkan? Nah, amin. Tafadhal, taqaddam. Nabi memerangi semua orang kafir dan tidak membedakan mereka. Kalau ditambahkan sedikit saja, maka lebih jelas. Itu sudah betul. Nabi Muhammad SAW memerangi semua orang kafir dan tidak membedakan mereka. Nah, bahwa Nabi Muhammad SAW muncul di hadapan manusia, terpisah-pisah di dalam ibadah-ibadah mereka. Dari mereka ada yang beribadah kepada malaikat, dan dari mereka ada yang beribadah kepada nabi-nabi dan orang-orang saleh, dan dari mereka ada yang beribadah kepada pohon-pohon dan batu-batu, dan mereka ada yang beribadah kepada matahari dan bulan. Dan Rasulullah SAW memerangi mereka, dan itu ada perbedaan di antara mereka. ini tambahan dari apa yang disebutkan oleh Asy-Syifa, bahwa Nabi Muhammad SAW memerangi seluruh orang kafir. Seluruh orang kafir, baik yang menyembah apa? Menyembah para nabi, menyembah orang-orang saleh, menyembah pepohonan, menyembah batuan, menyembah matahari, dan menyembah bulan. Seluruhnya diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perhatikan ini. Orang-orang musyrik yang mengatakan, "Oh, beda dong. Mereka Abu Jahal, Abu Lahab menjadikan perantara kan berhala. Lata, Uzza, Manat, Hubal. Berhala kan batu. Kami yang kami jadikan perantara orang-orang soleh, para nabi, orang saleh, wali-wali Allah. Kan beda antara dua ini." Maka jawabannya ini. Jawabannya kaidah yang ketiga ini, bahwa seluruh orang-orang musyrik dengan segala macam kesyirikan mereka tetap apa? Diperangi oleh siapa? Oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak membedakan. Mau yang menjadikan perantara, mau yang dijadikan perantaranya berhala, batu, pohon, atau yang dijadikan perantaranya adalah para nabi, orang-orang saleh, wali-wali Allah yang sudah meninggal, tetap saja diperangi oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kaidah yang ketiga. Sekarang kita contoh orang yang diperangi oleh Rasulullah dan mereka menjadikan perantara mereka orang soleh. Siapa? Kaum apa? Kaum Nasrani. Menjadikan perantara mereka siapa? Nabi Isa alaihissalam. Tetap diperangi oleh Rasulullah tidak? Tetap diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sekarang kita masuk kepada al-qa'idah ar-rabi'ah. Naam, fi hadhihi al-munasabah min al-qari' Fitri An-Nur. Iqra ya Fitri. Ta'al. Ijlisun. Tafassahu ya akhwan. Dika, tafassah. Ijlisun. Bisrah. Al-waqtu yamdi. اقرأ. بسم الله. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظوا شركا شركا من الأولين لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشرك زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. طيب، القاعدة الرابعة, kaidah yang keempat. Anna, catat terjemahannya. Anna, bahwa
Musyriki, panjang ini. Musyriki, orang-orang musyrik. Musyriki artinya orang-orang musyrik, bukan satu orang, orang-orang musyrik. Zamanina, masa kita. Zamanina, masa kita atau zaman kita. Aghladu, lebih berat. Lebih berat. Syirkan, kesyirikannya. Syirkan, kesyirikannya. Mina, dari al-awwalin, orang-orang terdahulu. Saya ulangi bahwa orang-orang musyrik zaman kita lebih berat kesyirikannya dari orang-orang terdahulu. Perhatikan saya. Syekhul Islam Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ulama Islam yang wafat pada tahun 1206 Hijriah. 1206 Hijriah. Kita sekarang tahun berapa? 1442 Hijriah. Berarti kita sekarang ini di abad ke-15 Hijriah. Paham? Berarti kita sekarang ini di abad ke-15 Hijriah. Dan berarti penulis matan ini, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, yang wafat pada tahun 1206 Hijriah, berarti ulama Islam abad ke-13 Hijriah. Abad ke-13 Hijriah. Paham sampai sini? Baik. Nah, beliau berkata, orang-orang musyrik zaman kita. Zaman kita berarti abad keberapa? 13 Hijriah. Abad ke-13 Hijriah. Dan juga sampai sekarang mereka lebih berat kesyirikannya dibandingkan orang-orang terdahulu. Orang-orang terdahulu siapa? Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'ayyid, dan dedengkot kesyirikan dari kaum kafir Quraisy. Orang-orang musyrik di zaman sekarang lebih berat kesyirikannya dibandingkan orang-orang musyrik di zaman dahulu. Zaman dahulu siapa? Orang-orang kafir Quraisy. Zaman dahulu siapa? Orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang musyrik di zaman kita, maksudnya zaman keberapa? Ke-13 Hijriah, ketika si penulis menulis. Sampai sekarang lebih berat kesyirikannya dibandingkan orang-orang terdahulu. Kenapa? Perhatikan. Catat terjemahannya. Karena al-awwalin, orang-orang terdahulu, al-awwalin, orang-orang terdahulu, yusyrikuna, melakukan kesyirikan, firraha, fi di dalam, ar-raha kelapangan, ar-raha kelapangan, lapang. Paham lapang? Nyaman, sehat, bukan lapangan, bukan. Kelapangan maksudnya kenyamanan, kesehatan, ya, hidup nyaman. Wa yukhlisuna, wa dan yukhlisuna, dan mengikhlaskan ibadah, yukhlisuna, mengikhlaskan ibadah, fi syiddah, fi dalam, asyiddah kesulitan, asyiddah kesulitan. Saya terangkan sekarang. Tadi kita katakan apa? Orang-orang musyrik zaman kita lebih
Berat. Lebih berat apanya? Kesyirikannya dibandingkan orang-orang musyrik zaman terdahulu. Siapa orang-orang musyrik terdahulu? Orang-orang kafir Quraisy. Kenapa demikian? Karena orang-orang terdahulu mensyirikkan Allah saat lapang, saat nyaman, saat sehat, saat di daratan. Ya, saat nyaman mereka mensyirikkan Allah. Mereka berdoa kepada Allah tapi juga berdoa kepada berhala. Saat nyaman mereka mensyirikkan Allah. Tetapi ketika dalam keadaan sulit, mereka mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Saat di tengah lautan, mereka doa hanya kepada Allah. Saat sakit, mereka berdoa hanya kepada Allah. Saat miskin, mereka berdoa hanya kepada Allah. Saat banyak penyakit mewabah, mereka berdoa hanya kepada Allah. Ini orang-orang musyrik zaman dahulu. Saat lapang mereka mensyirikkan Allah, saat sehat, saat nyaman, saat kaya mereka mensyirikkan Allah. Tapi saat sulit, saat banyak penyakit, banyak musibah, mereka apa? Mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Saat di tengah lautan terombang-ambing, maka mereka mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Itu orang-orang musyrik zaman dahulu. Baik. Sekarang terjemahan lagi. Wa musyriku, wa dan musyriku, orang-orang musyrik. Panjang di situ. Musyriku zamanina, zaman kita, syirkuhum, kesyirikan mereka, syirkuhum, kesyirikan mereka, daimun, terus menerus, daimun, terus menerus, firraha, fi, di dalam, ar-raha, apa tadi ar-raha? Kelapangan, wasyiddah, dan kesulitan. Asyiddah, kesulitan. Nah, tanpa dijelaskan sudah paham belum? Apa bedanya? Angkat tangan. Man yurid an yujib. Naam, Rendra. Irfa' sautak. Apa bedanya kesyirikan zaman dulu dengan zaman sekarang? Di zaman sekarang, orang tambah sakit, tambah mensyirikkan Allah. Tambah sakit, bukannya mengikhlaskan ibadah kepada Allah, malah percaya kepada jimat, percaya kepada tukang ramal, malah percaya kepada orang yang sudah mati. Aneh kan? Saat sakit aturannya langsung beribadah kepada Allah, ini malah berdoa kepada orang yang sudah. Dan yang anehnya lagi, ini orang mati karena sakit. Paham nggak? Ada orang mati, orang soleh meninggal. Meninggalnya ini karena sakit. Ada orang sekarang sakit datang ke sini minta kesembuhan. Aneh nggak? Paham nggak ceritanya? Itu orang melakukan kesyirikan nggak ada otaknya. Ya, ada seorang yang dianggap wali sakit, kemudian meninggal. Lah, orang sekarang sakit pergi ke sini, dia aja mati karena sakit. Ente malah minta bantuan ke orang yang sudah meninggal. Paham ini? Nah, baik. Iqra. والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك
دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. Waddalilu, dan dalilnya. Lihat. Dan dalilnya. Qauluhu, firmannya. Nya kembali kepada siapa? Firmannya kembali kepada Allah Ta'ala. Firmannya Allah Ta'ala. Fa'idha, maka jika rakibayar kabu, apa? Menaiki. Maka jika mereka menaiki fil fulki, kapal. Fil fulki artinya kapal. Kalau naik kapal di tengah lautan terombang-ambing, siapa yang bisa menyelamatkan? Hanya Allah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah. Sehebat apapun kapalnya. Maka karena mereka naik kapal, da'awullah. Da'aw, mereka berdoa. Da'aw, mereka berdoa. Allah, Allah. Mukhlisina, mengikhlaskan, lahu, untuknya, ad-din, agama, kepadanya. Ad-din, agama, kepadanya. Lihat di sini. Orang-orang musyrik kalau naik kapal, mereka berdoanya kepada siapa? Allah. Naik kapal sedang lapang atau sedang sulit? Sedang sulit. Itu bedanya orang musyrik di zaman dahulu dan orang musyrik zaman sekarang. Orang musyrik zaman dahulu mensyirikkan Allah dalam keadaan lapang. Di kota sedang sehat, banyak makanan, banyak minuman, mereka mensyirikkan Allah. Mereka berdoa kepada Allah, tapi juga berdoa kepada Hubal, kepada Lata, Uzza, Manat. Tapi kalau di tengah lautan, di tengah padang pasir, tidak ada yang bisa menolong, mereka melakukan apa? Mengikhlaskan ibadah hanya kepada siapa? Hanya kepada Allah. Mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang-orang musyrik di zaman sekarang, zaman Syekh ini yang menulis, abad keberapa saya katakan tadi? 13 sampai sekarang abad ke-15, berarti sudah 300 tahun atau 400 tahun. Anggap abad ke-12 karena baru-baru lewat 1206. Berarti anggaplah abad ke-12 atau anggap abad ke-13. 13 awal sekali. Sampai sekarang abad ke-15, 200 atau 300 tahun. Orang-orang musyrik zaman sekarang mensyirikkan Allah baik dalam keadaan lapang dan keadaan sempit. Coba sekarang. Dulu ketika ada kejadian lumpur yang menimpa rumah-rumah. Pernah dengar nggak kalian? Atau kalian belum lahir? Lumpur di sebuah daerah, kemudian keluar, akhirnya menimpa rumah-rumah. Kalian belum tahu kan? Satu desa tenggelam. Bahkan bukan satu desa, lebih tenggelam. Apa yang terjadi? Bukannya mengikhlaskan ibadah kepada Allah, malah melempar kepala sapi di situ sebagai tumbal. Saya pernah waktu itu ke sebuah daerah, saya disuruh dipanggil panitia. Waktu itu gempa namanya saya lupa. Yang gempa itu dia memasukkan orang ke dalam tanah.
lupa namanya, livikuasi atau apa itu. Di situ dekat dengan laut. Orang dalam keadaan gempa, tsunami datang, bukannya malah mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, malah meletakkan sedekah laut. Apa sedekah laut? Sapi disembelih, kemudian dihanyutkan kepala sapi tersebut ke laut sebagai persembahan untuk siapa? Untuk penguasa laut. Dalam keadaan sulit, bukannya beribadah kepada Allah, malah beribadah kepada siapa? Kepada penguasa laut yang mereka anggap penguasa. Nah itulah, ini kaedah yang ke berapa? Keempat. Sekarang saya akan menulis, catat baik-baik, jangan sampai tidak dicatat. Ringkasan 4 kaedah. Baik, sebelum saya tulis ringkasannya, kaedah pertama, siapa yang mau meringkas? Yang paling baik kita tulis di sini ringkasannya. Nah, kaedah pertama, siapa yang mau menyebutkan? Tidak ada? Wala wahid? Ardan. Ringkasan ya, bukan baca terjemahan. Erwan. Walaupun meyakini Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, tetapi lebih baik beribadah kepada Allah saja. Kurang. Abdul Khalid. Terputus. Rafli. Orang-orang musyrik bahwa Allah Maha Pencipta, tapi keyakinan tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Orang-orang musyrik meyakini Allah Maha Pencipta, tetapi keyakinan ini tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Setuju? Kaidah pertama setuju ini? Kita tulis ya. Ringkasan. Empat kaedah, atau yang disebut dalam bahasa Arabnya apa? Al-qawaid al-arba'. Yang pertama, ya, biar bahasanya lebih bagus, perhatikan. Meyakini bahwa Allah Maha Pencipta tidak memasukkan seseorang ke dalam Islam, jika masih apa? Mensyirikkan Allah dalam apa? Beribadah. Meyakini bahwa Allah Maha Pencipta tidak memasukkan seorang dalam agama Islam jika masih mensyirikkan Allah dalam ibadah. Kalau ditanya orang-orang yang berdoa kepada orang yang di dalam kubur, hei kalian,
kalian percaya enggak Allah Maha Pencipta? Iya, saya percaya Allah Maha Pencipta. Saya percaya Allah Maha Pengatur. Saya percaya Allah Maha Kuasa. Maka kepercayaan kalian tidak memasukkan kalian ke dalam Islam kalau masih mensyirikkan Allah dalam ibadah, kalau masih berdoa kepada selain Allah, kalau masih menjadikan perantara antara kalian dengan Allah, tidak memasukkan dalam agama Islam. Nah, ini ringkasan yang pertama, paham? Baik. Ringkasan yang kedua. Siapa yang mau meringkas? Nah, Nafis. Mereka menjadikan orang-orang dan perantara untuk kepada Allah hanya untuk dua hal, untuk kedekatan diri mereka kepada Allah dan untuk syafaat, karena mereka meyakini bahwa para perantara itu memiliki kedudukan di sisi Allah agar doa mereka supaya cepat sampai dan terkabul. Mereka menjadikan perantara antara mereka dengan Allah dengan dua sebab, untuk kedekatan dan untuk mendapatkan syafaat, sehingga doa mereka cepat kabul. Betul, tapi saya ingin ringkasannya. Saya catat, silahkan dicatat. Sebab orang musyrik masuk ke dalam kesyirikan adalah menjadikan perantara antara dia dengan Allah. Koma. Meskipun tujuannya agar mendapat kedekatan dan syafaat, karena inilah perbuatan orang musyrik terdahulu. Ini ringkasan dari kaidah yang kedua. Sebab orang musyrik masuk ke dalam kesyirikan adalah menjadikan perantara. Saya, Allah di atas, kemudian ada perantara. Ini sebab kesyirikannya. Antara dia dengan Allah, antara saya dengan Allah, ada perantara. Ini sebab kesyirikannya. Meskipun tujuannya agar mendapat kedekatan dan syafaat. Saya berkata, oh saya nggak nyembah kok itu. Wali Allah yang sudah meninggal itu saya nggak sembah. Hanya sebatas untuk mendekatkan kepada Allah.
atau hanya sebatas untuk mendapatkan syafaat sehingga bisa dekat dengan Allah meskipun tujuannya itu. Kenapa? Karena itulah perbuatan orang-orang musyrik terdahulu. Seperti Abu Lahab, Abu Jahal, mereka datang ke berhala. Wahai Lata, sampaikan hajat kami kepada Allah. Nah, gitu. Mereka dulu begitu. Dan sama sekarang. Wahai wali fulan yang sudah meninggal, sampaikan hajat kami kepada Allah. Sama tidak prakteknya? Sama prakteknya. Ya, maka mereka melakukan kesyirikan dengan itu. Ini ringkasan kaidah yang kedua. Kaidah yang ketiga, siapa yang bisa meringkas? Syamsi. Rasulullah memerangi orang-orang musyrik dan tidak membedakan di antara mereka. Apakah mereka beribadah kepada pohon, batu ataupun orang-orang soleh? Rasulullah SAW tidak membedakan apakah orang-orang itu beribadah kepada batu, pepohonan ataupun orang-orang saleh. Tetap diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Ringkasannya adalah yang ketiga, yaitu perantara baik berhala atau bebatuan atau pepohonan atau orang-orang saleh tetap tidak diperbolehkan dijadikan perantara, karena semuanya diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tambah yang sudah mati. Perhatikan yang ketiga, perantara baik berhala, bebatuan, pepohonan atau orang-orang saleh yang sudah mati tetap tidak boleh dijadikan perantara, karena semuanya diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena orang-orang yang musyrik zaman sekarang mengatakan, tunggu dulu, kenapa kami disebut kesyirikan? Ini kan Abu Lahab, Abu Jahal ini, mereka menjadikan perantaranya apa? Perantaranya apa? Berhala. Habis itu bebatuan. Habis itu pepohonan. Lah, kami enggak. Yang kami jadikan perantara apa? Orang-orang saleh, nabi-nabi, para malaikat, wali-wali Allah yang sudah meninggal. Kan beda. Ini pohon, ini manusia. Ini berhala, ini bebatuan, ini manusia, orang saleh lagi. Maka kita katakan jawabannya apa? Perantara baik berhala, bebatuan, pepohonan atau orang-orang saleh yang sudah meninggal tetap tidak boleh dijadikan perantara, karena semuanya diperangi oleh siapa? Rasulullah SAW. Yang keempat mudah ringkasannya. Nah, ringkasannya apa? Beliau mengatakan
orang-orang musyrik zaman dahulu mensyirikkan Allah dalam keadaan sulit, dalam keadaan lapang. Tapi dalam keadaan sulit mereka mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Orang-orang musyrik zaman sekarang mensyirikkan Allah dalam keadaan lapang dan sulit. Kesyirikan apa? Ringkasannya apa? Hafid. Orang-orang musyrik, catat. Orang musyrik zaman sekarang lebih berat kesyirikannya dibanding kapan? Zaman dahulu. Sebabnya kenapa? Karena orang-orang musyrik zaman sekarang mensyirikkan Allah di waktu apa? Lapang dan sulit. Alhamdulillah, selesai. Inilah ringkasan al-qawaid al-arba', 4 kaidah dasar memahami tauhid dan syirik. 4 kaidah dasar memahami tauhid dan syirik. Naam. Sudah azan tadi aturan, silahkan azan dulu. Baru jika ada pertanyaan kita bisa menjawabnya. Naam. La ilaha illallah, astagfirullah.
Nah, ada sedikit lagi beberapa baris yang disebutkan oleh penulis. Iqra ya Syekh. Iqra. Kemudian penulis mengatakan wallahu a'lam. Artinya dan Allah lebih mengetahui. Wa sallallahu ala Muhammadin, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alihi dan kerabatnya, wa sahbihi dan sahabatnya, wa sallam dan juga memberikan keselamatan. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya, kalau sudah selesai urusan yang baik-baik, bacaannya apa? Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya. Dan biasanya saya menulis di buku kalian itu, kalau sudah kita menyelesaikan syarah, saya tulis begini: tamma asy-syarh fi tsani asyar min Dzulhijjah 42 wa 400 wa alf wa hijri. Tamma asy-syarh. Tamma artinya telah selesai. Asy-syarh penjelasan. Tamma asy-syarh, telah selesai penjelasan fi pada 12 Dzulhijjah 1442 Hijriah. Tulis yang mensyarah ustadz kalian. Ya. Ini akan menjadi kenangan bagi kalian. Nanti kalau sudah kalian mau mengajar, bisa buka ini. Jangan dibuang-buang ini. Kalau saya lihat ini terbuang-buang di kamar, saya hukum. Ya. Matannya jangan dibuang-buang. Ini sejarah bagi kalian. Apa yang kalian tulis di dalam buku itu sejarah bagi kalian. Tamma. Tamma itu artinya selesai. Asy-syarah penjelasan fi pada 12 Dzulhijjah 1442 ya Hijriah. Ini tulisan begini, ini namanya tulisan kaligrafi riq'i. Tulisan kaligrafi riq'i kalau tidak salah. Nah, taib. Al-an man yurid an yas'al? Siapa yang ingin bertanya? Dari yang sudah dijelaskan masih ada waktu sekitar 2 menit sebelum kita salat Isya. Naam, Fabian. Ati mikrofon li Fabian. Khalf. Atau Fabian taqaddam huna. Taib, ati mikrofon. لأني لا أسمع الصوت. نعم. Ya Ustaz, ahsanallahu ilaikum. Barakallahu fiik. Ustaz, kan kalau minta syafaat antara tidak boleh. Kalau minta syafaat pada orang hidup, contohnya orang tua minta doakan sesuatu, boleh? Jawabannya boleh. Kenapa orang yang sudah meninggal tidak boleh, orang yang masih hidup boleh? Siapa yang bisa jawab? Nah, maka jawabannya Fabian, boleh kepada orang yang masih hidup. Bah, doakan saya biar mudah menghafal. Doakan saya biar mudah belajar bahasa Arab.
doakan saya biar mudah masuk surga. Boleh kalau masih hidup. Kalau meninggal tidak boleh. Kenapa? Jawab tadi oleh Ardan. Karena yang sudah meninggal tidak bisa mendoakan. Dia sudah meninggal. Sedangkan yang masih hidup bisa mendoakan. Paham ini? Nah, jadi yang kita bicarakan tadi perantara-perantara itu adalah orang-orang yang sudah meninggal ataupun orang-orang yang gaib, yang tidak ada. Seperti orang Syiah meminta kepada Imam Mahdi versi mereka. Imam Mahdinya nggak ada. Katanya sekarang masih sembunyi di sebuah daerah namanya Sirdab. Sudah 1300 tahun sembunyi, nggak keluar-keluar. Nah, ini namanya orang gaib. Nggak boleh kita minta, wahai Imam Mahdi doakan saya. Mana orangnya? Ya, Imam Mahdi teman SD saya ada. Orangnya tidak ada. Orang gaib. Orang yang mati nggak boleh jadikan perantara. Orang yang gaib juga nggak boleh jadikan perantara. Kecuali kalau orang yang gaib di hadapan kita, tapi dia ada di kota lain, bisa kita telepon. Doakan saya ya. Boleh itu. Karena dia masih bisa berdoa. Intinya minta didoakan oleh orang saleh boleh, yang masih hidup. Yang sudah meninggal tidak boleh. Kenapa? Karena yang sudah meninggal tidak bisa berdoa, tidak bisa memberikan syafaat. Nah, paham Fabian? Taib. Nah, hal min sa'id? Khalastum? Khalasna? Apa kalau sudah selesai dari hal-hal yang baik, mengucapin apa? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Coba ulangi. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya. Demikian kita cukupkan ad-daurah syar'iyyah, dan saya apresiasi seluruh para santri sekalian yang saya cintai karena Allah. Kalian semangat, kalian penuh dengan adab, dan kalian juga penuh dengan kekhusyuan mengikuti ad-daurah asy-syar'iyyah. Yang jelas, siapa yang menulis faedah, dia yang banyak dapat faedah. Siapa yang tidak menulis, dia dapatnya juga seperti itu. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adkhilis sabura.